Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Ayah dan Almer. Kita kembali lagi bersama, dan malam ini kita mau baca buku lagi sebelum bobo. Kalau sebelumnya kita sudah baca buku Pertualangan Keluarga Si Kembar Treetop, kali ini kita juga masih mau baca buku yang sama. Kalau sebelumnya Spinosaurus, kalau kali ini apa ya? Yang terbang. Hah? Apa yang terbang? Betul. 1, 2, 3. Mana nggak kelihatan tuh? Mana? Ini sedikit lagi. Ih, banyak banget bukunya Almer. Oke, ini dia. Almer beli McD lagi, terus dapat hadiah buku lagi. Ini banyak Lumayan buku. buat kita baca sebelum Ini bobo. banyak buku. Dan kali ini kita akan baca buku cerita. Aduh ya. Kali ini kita akan baca buku Pertualangan Si Kembar Treetop lagi. Dan kali ini mereka akan bertemu dinosaurus lagi. Kemarin Spinosaurus, kalau sekarang apa nih, Bah? Namanya susah banget. Hetzegopteryx. Hah? Hetzegopteryx. Ini kayak dinosaurusnya Power Rangers Pink deh, Mer. Dinosaurus Power Rangers Pink. Tuh. Kayaknya dinosaurus yang bisa terbang. Oke. Kita mulai baca cerita. Teneng. Apa? Kamu baca yang mana? Baca yang ini dong. Kamu lihat aja ini. Kamu lihat ini. Kamu mau dengar ayah nggak yang ini? Ya udah. Pertualangan Si Kembar Treetop. Kali ini Si Kembar Treetop bertemu dengan Hetzegopteryx. Wow. Buku ini ditulis oleh Crescenda Cowell. Oke. Semuanya ditulis. Sama Crescenda Cowell. Ya, betul sekali. Oke. Wih, apa ini? Dahulu kala, matahari bersinar di atas dunia liar yang indah, dan rawa gunung berapi yang panas bergelegak dan beruap. Wih, ada gunung, terus ada lahar. Blubuk, 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 blubuk. Si keluarga Treetop yang pertama menemukan mesin waktu kembali lagi melakukan perjalanan waktu dengan menggunakan mesin waktu ke zaman dinosaurus. Dan dalam pertualangan kali ini, mesin waktu kembali ke 72 juta tahun yang lalu. Wow, Ini udah yang berhenti. lama sekali. Ini udah yang berhenti. Iya, dia kembali ke periode Kapur akhir, ke tempat yang sekarang dikenal bernama Transilvania. Kembar besar Alfie dan Asa beserta kembar kecil Ted dan Tulip. Nah, mereka sedang berbaring di tepi kolam lumpur vulkanik. Weh, di sabana bernama sebuah pulau. Pulau. Oh, di sabana Berawa, di sebuah pulau bernama Hadges. Lembah. Pulau? Iya, Pulau Hadges namanya. Lembah ini dikelilingi oleh dinosaurus pemakan tanaman. Dia makannya tanaman, Mer. Bukan makan daging. Amar sembunyi lagi. Terus yang mana tadi? Sampai mana tadi? Oh, lembah ini dikelilingi oleh dinosaurus pemakan tanaman yang sedang memakan tanaman dengan tenang dan berjalan ke sana kemari. Ya Allah, Amer. Ayo dong, diam-diam. Aduh. Dinosaurusnya makan tanaman di atas lumpur katanya. Wih. Melalui teropong, mereka mengamati sekawanan besar Hardosaurus yang disebut Telmatosaurus. Ukuran Hardosaurus itu sekitar separuh ukuran Hardosaurus yang pernah aku lihat, kata Ted. Kurasa bukan, jawab Asa. Kamu tidak menyadarinya. Semua dinosaurus di pulau kecil ini berukuran sangat kecil. Hah? Dinosaurusnya kecil-kecil, Mer?
Itu bajunya gimana? Anak ayah. Ya Allah. Mana bukunya lagi? Ini belakang Ameng. Nih. Oke. Rupanya dinosaurusnya kecil-kecil, Mer. Dinosaurusnya kecil-kecil. Benar sekali. Tak jauh dari mereka ada kawanan Strutiosaurus. Banget ya nama dinosaurusnya ya. Lihat, badan mereka juga berzirah seperti Ankylosaurus pada umumnya, kata Asa sambil memperhatikan Ankylosaurus di bukunya. Jadi dibandingin dengan bukunya, ini ada Ankylosaurus gede, tapi kok yang kita lihat kecil ya, katanya gitu. Yang mana satu? Ini Ankylosaurus. Tuh. Ini. Iya. Ini satilat. Iya. Dilihat bukunya gede, pas dilihat aslinya kok lebih kecil ya. Gitu. Kelihatan gambarnya ya? Sini Almernya. Kelihatan gambarnya ya? Makanya sini deket ayah. Nih, Nah, ini deketan. ya. Tetapi ukuran Ankylosaurus umumnya sebesar gajah. Lihat juga di sana, kata Ted. Itu bukan Titanosaurus. Di sebelah Strutiosaurus, sekawanan susah banget namanya, Mer. Sekawanan Magyarosaurus dengan tenang menikmati tanaman yang ada di sana. Wih, lagi pada makan-makan, Mer. Makan-makan tanaman, makan lalapan. Titanosaurus. Mana nih? Titanosaurus umumnya berukuran sangat besar. Tetapi di sini Titanosaurusnya hanya sedikit lebih tinggi daripada Profesor Pablo. Oh, kecil dong berarti. Segede Almer. Aneh sekali, katanya gitu, Mer. Sini, Mer. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Aneh sekali. Ini seperti orang telah menciutkan semuanya. Oh, mereka kayaknya diperkecil, Mer. Iya. Semua dinosaurus di pulau ini seperti diciutkan, katanya gitu. Namun, Alfie merasa sedikit cemas. Sebaiknya kita kembali ya ke rumah pohon sekarang juga. Perasaan Alfie nggak enak nih. Hei, apa itu? Kata Ted. Sebuah bayangan melintas di atas kepala mereka. Tetapi saat mereka melihat ke atas, bayangan itu sudah tidak tampak. Waduh, Mer, ada yang terbang di atas mereka. Tapi pas dilihat, loh, apa sih tadi ya? Gitu. Mungkin itu hanya awan, kata si Asa. Bukan, bisik Ted. Tadi itu kayaknya seekor Pterosaurus. Ada Pterosaurus? Yang terbang kali. Hah? Terbang kali. Yang terbang? Coba kita lihat. Coba kita baca lagi ya. Oh iya, Pterosaurus adalah reptil terbang. Jangan khawatir, kata Asa. Kalau semua dinosaurus di pulau ini berukuran sangat mungil, Pterosaurus itu pasti berukuran lebih kecil dari biasanya. Akan tetapi, Kelihatan gambarnya. Pterosaurus itu terbang semakin dekat dan makin dekat. Makin dekat dan ternyata itu Pterosaurus terbesar yang pernah mereka lihat. Wow! Ternyata itu adalah Pterosaurus terbesar yang pernah mereka lihat. Pterosaurus ini sebesar jerapah terbang. Jadi, Amel bisa bayangin jerapah itu besar kan, Mer? Nah, dia sama gedenya dengan Pterosaurus, tapi ini bisa terbang Pterosaurusnya. Oke, jawab Asa sambil menelan ludah. Ini sedikit di luar perkiraan. Yang lainnya kecil-kecil, tapi si Pterosaurus besar. Tapi tenang. Pterosaurus tidak memangsa manusia, katanya. Lari! Hah, kenapa mereka tiba-tiba lari? Si kembar berlari berhamburan ke berbagai arah.
Namun tulip terjatuh ke dalam lumpur yang lengket dan licin. Wah, si tulip terjatuh, Mer. Sementara sang Pterosaurus mulai bersambung halaman sebelah. Sementara sang Pterosaurus mulai menukik ke arahnya. Waduh, Pterosaurus itu hendak memangsa. Oh, bukan memangsa. Hendak menyambar si tulip, teriak Alfi. Si kembar di tengah ketakutan itu mereka melihat makhluk buas itu menyambar tulip. Kuku-kukunya mencengkram erat baju anak itu. Waduh. Mana? Tuh, Oi. si tulip jatuh ke dalam lumpur, terus disambar sama si Pterosaurus. Tunggu belum sebentar. Namun tulip tidak mau begitu saja dibawa tanpa perlawanan. Ia meronta, berteriak, dan menggeliat dan melawan. Begitu licinnya ia oleh lumpur, sehingga Pterosaurus itu kehilangan pegangan dan si tulipnya terlepas jatuh. Hah, aku baik-baik saja teman-teman, teriak tulip. Syukurlah, nafas Alfi masih terengah-engah, tapi lega. Gitu kata Alfi. Aduh. Tetapi kita harus tetap waspada. Bisa saja Pterosaurus itu melakukannya lagi, kata Alfi. Benar sekali. Ternyata, Mer, si Pterosaurus itu kembali lagi. Dan sayapnya kali ini gede banget. Seperti burung albatros raksasa. Wah, ini benar-benar menakjubkan, kata si Asa. Terus Asa langsung buka buku-bukunya, mencari mana ya keterangan tentang Pterosaurus. Oh, binatang ini bernama Hatzegopteryx, katanya gitu. Oh, berarti ini kembarnya si Pterosaurus tadi. Pterosaurus. Ternyata binatang ini cukup besar untuk menelan seorang manusia bulat-bulat. Waduh, dia makan orang. Coba ya baca lagi ya, benar nggak dia makan orang? Berhenti menulis, Asa, teriak Alfi panik. Ini tidak menakjubkan, ini darurat. Apa yang harus kita lakukan? Si Alfinya panik, Mer. Untunglah Ted punya sebuah rencana. Ia menaruh tangan di sekitar mulutnya, membentuk corong seperti megafon. Alfi dan Asa mengikuti. Begitu Hatzegopteryx raksasa itu menukik ke arah mereka, terus mereka mengeluarkan auman keras. Hoom, kata mereka semua ke arah dinosaurus itu. Hatzegopteryx itu menjerit. Dan ternyata dianya kaget dinosaurusnya mendengar suara keras aneh itu. Dan si Hatzegopteryx itu melesat lagi ke angkasa dan menjauh dan tidak kembali. Ini siapa? Dan Yang di perut ini. mana? Ini. Nggak ada, itu perutnya aja. Hatzegopteryx tidak tahu suara apa itu dan tidak akan menunggu untuk mencari tahu. Pada malam harinya, di negeri dinosaurus, di dalam rumah pohon yang aman, Profesor Pablo dan Profesor Penelope baru saja selesai membacakan dongeng pengantar tidur untuk si kembar. Keduanya bergantian menirukan suara tokoh-tokoh di dalamnya. Sekarang, si kembar sudah tidur nyenyak. Hampir semua tapi. Si Asa masih sibuk-sibuk nulis buku. Sedang apa kamu, Asa? Kata Profesor. Aduh, Amer, lepas lagi bukunya. Sedang apa kamu, Asa? Kata Profesor Penelope. Asa sedang mencoba mencari tahu bagaimana Hatzegopteryx itu bisa terbang, Mama, katanya gitu. Tubuhnya kan besar. Gimana kok bisa terbang dianya? Mustahil deh kayaknya. Ada banyak hal mustahil yang terjadi di dunia liar yang indah ini, Asa, kata Profesor Penelope. Itulah mengapa kita ada di sini untuk menemukan hal-hal tersebut. Kita akan cari jawabannya besok. Sekarang
kamu tidur dulu. Oke deh. Terus Profesor Penelope menyuruh Asa tidur dan mematikan lampunya. Dan akhirnya si Asa bobo. Sekarang giliran kita bobo. Tapi sebelum bobo, kita baca fakta-fakta. Baca lagi ya ntar. Fakta-fakta tentang dinosaurus Hatzegopteryx. Yang pertama, Hatzegopteryx adalah predator utama di Pulau Hatzeg. Tingginya sama dengan jerapah. Yang kedua, ilmuwan masih berbeda pendapat mengenai apakah Hatzegopteryx bisa terbang atau bagaimana cara Hatzegopteryx bisa terbang. Profesor. Berarti si profesor masih nyari-nyari tahu, Mer. Bener nggak nih dia bisa terbang sebenarnya? Atau dia cuma jalan-jalan aja di darat? Nah, Pulau Hatzeg itu disebut juga dengan Hatzeg, seperti nama sang dinosaurus. Banyak yang dihuni oleh dinosaurus kecil. Oh, memang banyak dinosaurus kecil, Mer, di sana, Mer. Ilmuwan menduga ini mungkin terjadi karena efek itu ilmuwan menduga ini mungkin efek tinggal di pulau kecil dengan sumber daya yang terbatas. Oh, jadi karena di sana sumber dayanya terbatas, jadinya dinosaurusnya kecil-kecil, kata ilmuwan gitu. Masih menduga juga. Dan selesai. Karena asalnya sudah bobo, sekarang kita bobo lagi. Begitulah tadi cerita pertualangan si kembar tritop di Pulau Hatzeg. Mereka bertemu dinosaurus yang punya sayap besar, tapi dia bisa terbang atau enggak masih dipertanyakan. Para profesor masih mencari tahu sebenarnya si Hatzegopteryx tadi beneran bisa terbang atau enggak. Terus kesimpulannya, Pulau Hatzeg itu kok dinosaurusnya kecil-kecil? Rupanya sumber daya di situ terbatas, makanannya terbatas. Jadi katanya itu yang bikin dinosaurusnya kecil-kecil. Makanya, Mer, kalau makan sedikit, Almer nggak bisa gede-gede. Almer harus makan yang banyak supaya cepat gede. Oke? Oke, sekarang sudah selesai. Kita pamit dulu sama teman-teman. Ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah.